Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kondisi politik dan kondisi ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Anggota-anggota di kelompok 2 yaitu Aditya Wibowo, Aprilia Putri Faiza, Aureli Pratnya Muzairawan, Dinda Malia Putri, Diva Aprilianti, Dwi Nanda Cahya Yuliani, dan Yusuf Ismail. Definisi demokrasi liberal. Demokrasi liberal berasal dari kata demokrasi dan liberal. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Liberal dari bahasa liberty yang artinya kebebasan. Jadi, demokrasi liberal adalah sebuah sistem tataan pemerintahan di mana kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk membentuk sebuah pemerintahan dalam berorganisasi seperti berpartai dan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dua ciri-ciri. 1. Sistem pemerintahan liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, Presiden sebagai kepala negara. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, Presiden hanya simbol negara, karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar yang digunakan pada saat itu adalah UUDS 1950. Digunakan sejak 17 Agustus 1950 setelah RIS dibubarkan. 4. Muncul banyak gerakan separatis. Separatis adalah pemberontakan. 5. Perekonomian belum membaik dikarenakan dampak dari revolusi kemerdekaan dan hutang konferensi meja bundar. 6. Berlarutnya masalah Irian Barat. Belanda tidak menepati janjinya mengenai Irian Barat, yang dimana janji itu merupakan hasil keputusan dari konferensi meja bundar. Yang terakhir, jatuh bangunnya menteri atau kabinet pemerintahan. Parlemen dipilih oleh Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri bisa menggulingkan kedudukan parlemen tersebut karena mosi tidak percaya dari kelompok oposisi di parlemen. Yang ketiga ada kondisi politik. 1. Pergantian kabinet. Selama masa demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang pernah terbentuk. Di antaranya Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sosro Widoyo, 1. Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sosro Amijoyo II, Kabinet Juanda. Seringnya berganti kabinet tersebut menjadi strategi pemerintahan dan tujuan demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik karena setiap kabinet memiliki pemikiran tersendiri. Yang kedua, ada sistem multipartai. Terdapat kebebasan individu yang menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia yang sebenarnya warisan dari penerapan partai tahun-tahun sebelumnya. Sistem kepartaian ini diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mendirikan PNI, kemudian diikuti dengan keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengesahkan 10 partai diantaranya seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI. Yang ketiga, Pemilu 1955. Salah satu hal yang paling mencolok terkait keadaan politik masa itu adalah pelaksanaan Pemilu 1955 yang banyak dikatakan sukses. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante yang berlangsung dalam 2 tahapan. Pemilu 1955 menghasilkan 5 parpol terkuat diantaranya PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Keempat, kegagalan konstituante terjadi
banyak gesekan antar partai yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kegagalan konstituante dalam tugasnya. Konstituante yang ditugasi untuk merumuskan UUD baru tidak mampu menjalankan tugasnya bukan karena gesekan antar partai yang menimbulkan banyak perselisihan saja, namun juga karena adanya desakan yang kuat untuk kembali pada UUD 1945. Konstituante akhirnya dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekret Presiden Soekarno pada saat itu. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Setelah terjadinya pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Konferensi Meja Bundar membebankan hutang luar negeri sebesar 2.800 juta rupiah. Sementara ekspor masih bergantung hanya dengan perkebunan saja. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjangnya adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Diupayakan untuk mencari kredit dari luar negeri untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Insinyur Juanda mendapatkan kredit dari Exim Bank dan direalisasikan untuk membangun proyek-proyek pengangkutan otomotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan nasional. Upaya perbaikan ekonomi diawali dengan rencana urgensi perekonomian pada tahun 1951 yang disusun oleh Profesor Dr. Sumitro Djahadikusumo saat Kabinet Natsir yang bersasaran utama industrialisasi. Saat masa Kabinet Sukiman, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sumitro Djahadikusumo, Insinyur Juanda, dan Mr. Ali Budiarjo. Pada tahun 1956, badan ini menghasilkan rencana pembangunan 5 tahun dari tahun 1956 sampai 1960, dan Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Didasarkan dengan harapan harga barang dan upah buruh tidak berubah dalam 5 tahun, namun ternyata harga ekspor bahan mentah Indonesia merosot. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada Desember 1957. Faktor-faktor penghambat ekonomi. Yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia dibebankan beban ekonomi dan keuangan seperti yang ditetapkan oleh Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang kedua, defisit yang ditanggung pemerintah adalah 1,5 miliar. Yang ketiga, Indonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Yang keempat, politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, tapi dirancang oleh Belanda. Yang kelima, pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keenam, belum memiliki pengalaman ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang memadai. Yang ketujuh, situasi keamanan dalam negeri tidak menguntungkan karena pemberontakan dan gerakan separatisme. Yang kedelapan, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri. Yang kesembilan, kabinet terlalu sering berganti. Yang kesepuluh, angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Satu, Gunting Syafarudin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan pemotongan uang kertas atas hingga nilainya menjadi setengah. Bagian kirinya merupakan pembayaran yang sah. Bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintahan yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu. Syafarudin, prawira negara yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Kedua, gerakan benteng. Tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djahadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. 3. Nasionalisasi Japanske Bank.
nasionalisasi de Japanes ke bank menjadi